Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Kali ini Rapid Teknik akan sedikit memberikan sebuah contoh engsel yang digunakan pada kabinet kitchen set aluminium. Bagi teman-teman yang ingin belajar, khususnya para pemula yang ingin mendapatkan info terbaru video-video dalam pembuatan kitchen set aluminium, silahkan klik subscribe dan jangan lupa tombol loncengnya diklik juga agar bisa mendapatkan info terbaru pembuatan kitchen set aluminium. Oke, yang pertama sini akan saya kasih penjelasan tentang engsel. Engsel memiliki 3 jenis yang kita gunakan. Semuanya adalah slow motion. Nanti kita bisa lihat apa yang slow motion dimaksud. Yang pertama, kitchen engsel ini pada kitchen set adalah engsel lurus, yang kedua setengah bengkok, yang ketiga full bengkok. Jadi ada 3 jenis ya, engsel lurus, setengah bengkok, dan full bengkok. Nah, dari ketiga jenis ini sebenarnya difungsikan tergantung dari kondisi kebutuhan pada kabinet kitchen set. Oke, sini akan saya langsung berikan penjelasannya. Yang dimaksud slow motion adalah seperti ini. Nah, dia akan menarik dan menutup sendiri secara perlahan, slow motion. Nah, itu yang dimaksud dengan engsel slow motion. Nah, ini adalah engsel yang kita gunakan. Nah, pada yang ada di depan kita ini adalah engsel full bengkok. Ya. Oh, maaf, ini engsel setengah bengkok. Oke. Ini setengah bengkok. Kemudian yang di sini di sebelahnya adalah engsel lurus. Ya, nggak ada lengkungan di sini. Tidak ada lengkungan. Beda dengan yang di sini. Ya, ada lengkungannya. Ini setengah bengkok dan ini lurus. Apa sih bedanya gitu kan? Bedanya adalah untuk engsel setengah bengkok ini dia bisa ditarik mundur ke belakang gitu kan. Seperti engsel lurus yang disebut. Nah, seperti ini. Jadi ketika di sini di depan ini kan saya ada 2 pintu yang dimana kita harus bagi pembagiannya di sini seperti ini, seperti itu ya. Jadi ketebalan si hollow pun mempengaruhi. Jadi saya kasih contoh aktualnya seperti ini. Kenapa saya harus menggunakan yang setengah bengkok pada bagian ini ya, dia ini bisa kita tarik mundur sampai di garis ini seperti itu. Jadi kita bisa tarik full kemari sampai dengan sini. Si daun pintunya, si daun pintu ini kita bisa buat panjang sampai di sini full gitu kan. Tapi dengan syarat kita harus menggunakan engsel yang setengah bengkok atau full bengkok agar bisa berfungsi. Itu perputaran ini berfungsi. Nah, cara fungsinya adalah kita bisa memainkan dari lubang-lubang ini gitu. Jika ini kita putar nih, jika ini bagian ini kita putar, ini kita putar, ini masih bisa maju lagi. Oke, seperti ini ya, bisa dilihat. Nah, kalau saya putar seperti ini dia akan merapat, akan lebih narik lagi ke dalam. Nah, bisa lebih narik, jadi artinya pada bagian dalam sini dia bisa lebih merapat lagi ke dalam itu. Nah, jika saya putar seperti ini dia agak bisa melonggarkan lagi. Nah, jika sudah kita buat pola seperti ini masih kurang mundur, maka yang kita harus lakukan adalah membuka baut-baut yang ada di sini. Kita bisa buat maju seperti ini. Kita bisa ini kan sampai di sini saja nih. Ini kita bisa majuin sampai di sini. Kemudian ini kita mainkan. Nah, kita setel di sini. Tinggal kita bisa atur sendiri nih, gitu kan. Jadi agar bisa
bagian yang sorry. Nah ini ya, jadi kalau misalnya posisi ini baut yang ini kita agak bisa buat sebentar. Jika posisi ini kita buat maju seperti sampai di sini, kemungkinan ini bisa posisi daun pintunya bisa menutup sampai di sini. Nah tapi yang perlu sampai ke bagian sini gitu. Jadi agak lebih manis. Ini agak ketutup kan, kalau seperti ini kan nampak terlihat ya holonya ya. Nah tapi jika kebetulan kondisi yang kita butuhkan nanti ini ada sambungan nih, jadi kita memang buatnya seperti ini. Tapi kalau ini bagian akhir yang ketemu tembok, kita akan benturkan sampai di sini, jadi yang kelihatan holonya jadi hanya kelihatan sedikit saja gitu. Nah tapi daun pintu ini ukurannya akan kita lebarkan sampai di sini gitu kan, kita sesuaikan. Nah selain itu juga di sini ada namanya engsel robot ya. Ini namanya engsel robot ya. Pasti bedanya engsel robot dengan engsel yang tadi saya sebutkan. Bedanya adalah engsel ini bisa membuka pintu sampai dengan 90 derajat. Kalau pintu ini hanya sampai di sini, tapi kalau si engsel robot bisa sampai nutup sampai di sini seperti itu. Tapi engsel robot ini agak lumayan mahal bahannya. Nah, jadi saya menggunakan engsel robot ini jika memang dibutuhkan untuk daun pintu yang diminta customer sampai full membukanya gitu. Saya biasanya menggunakan ini pada bagian siku. Nah, nanti teman-teman yang mau tahu fungsi aslinya, tunggu di video saya selanjutnya. Saya menggunakan engsel ini untuk proyek kitchen set aluminium yang ada di Karawaci Tangerang, yaitu proyeknya Bu Sandi. Beliau minta di bagian pertemuan L siku itu, nah sampai bukanya tutup habis. Ini kurang lebih seperti ini tuh. Jika ini sampai di sini sudah bisa kelihatan. Nah beda ya. Nah kalau ini dipasang, kemungkinan nih jika ini dipasang ini bukanya sampai habis ya. Nah, kurang lebih seperti ini tuh. Pintu bisa sampai kebuka blak sampai ketemu kabinet yang lain lagi. Oke, itu saja tentang dari saya untuk menggunakan bahan engsel ya. Nah selanjutnya ini sini ada laci. Nah, kemarin juga ada yang komentar di channel saya, gimana sih bang cara buat bikin lacinya bang, saya nggak tahu ya kan bang, pakai rel apa sih lacinya. Nah, ini saya akan sebutkan relnya ya. Oke, nah ini nama relnya, ada 3 jenis rel juga sama. Yang pertama rel biasa. Rel biasa itu nggak ada tarik, nggak ngeplak gitu kan. Kalau ini kan plak, nah, ini bisa dirasakan pas lagi ditarik ya sebenarnya. Terus double track. Double track itu bukanya tidak sampai full, dia harus ada ikatan. Nah, yang ketiga relnya slow motion, fungsinya sama kayak di engsel yang tadi ya, tapi di sini saya lebih menggunakan double track karena fungsinya tidak jauh beda dengan engsel slow motion. Nah ini adalah bahannya, bahan besi steel yang sudah di chrome ya. Itu ada juga yang di coating warna hitam, tapi saya milih yang warna putih. Nah kemampuan daya beban
rel ini bisa mencapai di 30 kg. Jadi kalau ada berat beban di laci, orang tanya 20 kg kuat nggak? Kuat, karena rel ini mampu menahan beban 30 kg. Oke, nah kita lihat langsung saja seperti apa sih itu. Biar lebih jelas, di sini ada tempat skrup ya, ada tempat skrup, terus kemudian juga di bawahnya ada skrup juga. Nah kalau kondisi ini nih masih belum kokoh gitu, karena masih belum kokoh, goyang. Kenapa? Karena nggak ada ikatan gitu. Nggak ada pengikatnya. Di sini saya pakai Alexindo, ketebalannya 1 mili ya. Jangan coba-coba pakai di bawah yang 0,6 atau yang 0,7 ya, karena memang riskan sekali dengan beban. Nah, ini kita cowok seperti ini. Oke, ukurannya disesuaikan dengan lebar daun pintunya, daun lacinya. Oke, seperti ini. Nah, jika ini sudah mengikat satu sama lain, ini akan menjadi satu kekuatan yang nanti nggak akan goyang kalau sudah dibuat seperti itu. Set. Oke, ini perhatikan lacinya, relnya ya. Silahkan disimak, ditonton, perhatikan baik-baik. Kemudian ini adalah ACP-nya. Jadi polanya ini ACP-nya yang mau kita pasang di sini nanti. Oke, jelas ya. Jadi sebelum pasang ACP-nya, kita pasang ini dulu. Nah, kita pasang ini dulu. Nah, ketika ini mengikat kuat, baru sudah di bawahnya sudah dibuat, baru kita pasang ACP-nya. Oke, ini saja dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman yang mau belajar melihat proses pembuatan kitchen set aluminium, silahkan di subscribe dan klik tombol lonceng agar mendapatkan info terbaru video-video dari Rafif Teknik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.